Sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki hak suara di pemilu 2024 merupakan pemilih emosional. Keputusan memberikan hak suara untuk capres-cawapres pilihannya semata didasarkan atas alasan suka atau tidak suka. Situasi ini pun dimanfaatkan capres-cawapres pada pemilu 2024. Peneliti Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rizka Halida, Selasa 12 Desember menyebut, asal suka atau tidak suka terhadap capres-cawapres itu bisa muncul dari mana saja, mulai dari cara mereka berbicara, bahasa tubuh, raut muka, karakter personal, hingga kedekatan mereka dengan masyarakat. Pemicu rasa suka atau tidak suka itu bisa jadi hal yang remeh, receh, sepele, bukan sesuatu yang substansial terkait pemilu, seringkali menimbulkan kesan mendalam dan mudah ditangkap seseorang. Besarnya faktor-faktor non-rasial yang digunakan pemilih-pemilu itu nyatanya dimanfaatkan pasangan capres-cawapres untuk meraup suara. Idealnya ketika capres-cawapres memang mengemukakan gagasan terbaik dalam membangun negara ke depan, hal-hal yang akan mereka lakukan dan dihindari saat menjabat. Capres nomor 1 Anies Baswedan dengan sikapnya yang konsisten mengkritik pemerintah menjadi poin menarik bagi pemilih. Kondisi ini tidak mudah mengingat kepuasan terhadap kinerja pemerintah masih cukup tinggi. Situasi ini terjadi akibat solidnya dukungan dari pemilih yang berasal dari partai pendukungnya. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membaca situasi ini dengan menyematkan istilah gemoy dengan cara yang jitu untuk menarik pemilih emosional, khususnya anak muda dan Gen Z yang menganggap lucu istilah itu. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berusaha untuk mendekatkan diri dengan calon pemilih dengan cara belusukan ke sejumlah daerah. Ganjar memosisikan diri sebagai sosok yang energik dan sesekali bersikap mengkritik pemerintah untuk meraih dukungan dari publik. Di sisi lain, rasa tidak suka calon pemilih bisa saja muncul karena informasi lain terkait kandidat yang bersifat negatif. Memilih capres-cawapres karena alasan emosional dan personal bukan karena pertimbangan rasional merupakan hal yang sah dan tidak ada yang salah, namun menjadi pemilih emosional memiliki dampak buruk. Kedekatan emosional antara pemilih dan capres-cawapres yang didukungnya bisa menimbulkan klientelisme atau politik klien yang mendorong jual beli suara. Dalam konteks politik Indonesia, jual beli suara ini jamak terjadi dalam berbagai tingkatan pemilu. Model pemilih emosional itu juga memudahkan terjadinya pengkultusan terhadap tokoh politik tertentu. Selain itu, capres-cawapres cenderung termotivasi untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan orang saja, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan populis. Kondisi ini bisa memicu terjadinya ilusi, seolah-olah negara sudah berjalan di jalan yang tepat untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Padahal banyak sektor pembangunan yang harus digarap yang mungkin tidak populer, tetapi sangat substansial dan memberi dampak jangka panjang. Populisme membuat pemerintah cenderung melakukan hal-hal yang di permukaan saja. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati menyebut, berdasarkan studinya dalam pemilu 2014-2019, jumlah pemilih rasional hanya berkisar 5% hingga 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Memang menjadi pemilih rasional itu berat, namun ada baiknya pemilih di Indonesia mulai untuk belajar bergeser dari pemilih emosional ke pemilih rasional yang kritis demi kemajuan Indonesia ke depan.